Apalagi SDM kan. Apalagi SDM. Saya kemarin bilang tagar SDM itu diganti saja tuh. Jadi Dinas Energi Sumber Daya Mineral itu bisa diganti dengan Dinas Koral dan Pasir. Karena di undang-undang yang baru ini ada namanya SIPB. Jadi surat izin pertambangan bantuan. Oh, itu namanya. Ya, Jadi kewenangan provinsi itu aja. itu aja. Itu aja dikasih. Jadi cukup lah misalnya kasih izin untuk urusan tambang pasir gitu, koral. Koral. Jadi Sahabat Merdeka, Ermol TV Bengkulu yang selalu berupaya mengedepankan pemikiran-pemikiran merdeka. ya. Hari ini kita kedatangan aktivis yang tidak asing bagi kaum milenial yang selalu membimbing kaum milenial yang mau berpikir untuk melihat jeritan masyarakat pinggiran, masyarakat termiskinkan, dan masyarakat yang menjadi korban kebijakan, yakni Ali Akbar, Ketua Kanopi. Gimana Bung Ali, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Masih selalu diskusi dengan adik-adik milenial. Oh ya, harus itu kan, karena kalau kita tinggal berapa lamanya lagi kita ini kan, dan mereka yang harus ada di garda depan kan, dan proses transfer pengetahuan yang harus dilakukan. Ya, Bung Ali. Bung Ali ini kan terkenal sekali selalu memikirkan masyarakat yang terdampak dari sebuah kebijakan. Ya, mulai dari perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, PLTU dan lain-lain. Nah, kita tahu beberapa waktu yang lalu dan diskusi kita di episode yang lalu itu lahirnya Undang-Undang Minerba baru. Ya, sementara dengan Undang-Undang Minerba yang lama, masyarakat saja belum pernah merasakan nikmatnya. Apa itu dari sebuah perundangan, yakni Undang-Undang Minerba. Gimana menurut kajian Kanopi? Ya, saya lihatnya kan kayak begini. Undang-undang ini lahir atas satu ambisi yang dengan tujuan melakukan penguasaan, kooptasi. Dan di balik itu kita juga melihat ada korporasi yang diuntungkan. Diuntungkan belakang. Ya. Nah, sementara di sisi yang lain sebenarnya tidak punya cukup kecakapan pusat itu gitu untuk menjalankan semua aktivitas pertambangan, utamanya batu bara, ya kan? Karena pertambangan batu bara itu tidak hanya bicara soal keruk, tidak hanya bicara itu, ya kan? Tidak hanya bicara soal bagaimana mengambil batu bara yang ada di dalam bumi terus dibawa ke tempat tungku pembakaran, tidak sesederhana itu. Ada proses perizinan, ada proses pengawasan, diperlukan inspektur tambang, ada banyak. Kemana mereka harus cari itu, ya kan? Nah, yang ada ketika dia berada di pengawas tambang di provinsi saja, itu kondisi pertambangan yang ada di Indonesia kita tahu kayak mana kacau balau ya kan? Lubang tambang tidak pernah direklamasi, 39 orang mati di lubang tambang, di Bengkulu pun ada yang mati di lubang tambang. Injatama bikin pertambangan di sebelah Sungai Ketaun, itu yang ada di depan mata kita. Apalagi ini nanti, gitu, ketika dia sudah operasionalisasi, kebijakannya itu ada pada tingkat pusat, gitu. Ada di ibu kota sana, ya kan? Dan ketika dia berada jauh dari sumber keruk gitu, maka warga yang ada di sekitar pertambangan dan kita yang memanfaatkan daya dukung lingkungan lah yang akan menjadi korban. Itu yang bahasanya yang bahasa pasti kita terima dampaknya. Contohnya misalnya kayak begini. Ketika proses pengawasan tambang yang di Bengkulu misalnya, di daerah atau Penanjung, pengawasannya itu susah sekali dilakukan karena harus dari pusat, belum ada mekanismenya, pengawasnya belum ada, inspekturnya tidak ada, tidak cukup biaya segala macam. Sungai Bengkulu kondisinya kayak begini nih, betul, ya kan? Apalagi ini nanti gitu, ketika dia
Saya tidak bisa membayangkan sebenarnya bagaimana rumitnya pusat melakukan pengawasan itu. Betul. Menerbitkan izin itu, saya tidak bisa membayangkan. Dan atau mungkin pusat emang nggak mikirin itu, karena yang mereka pikirkan adalah korporasi yang ada ini dan mendapatkan keuntungan. Iya. Nah, saya juga berpikir begitu. Ya. Dan sependapat dengan hasil kajian Kanopi. Tapi yang paling mendasar menurut kita, Bung Ali, itu kan kita membayangkan bagi masyarakat ya yang akan terkena dampak dari situ. Otomatis karena nanti regulasi itu ada di pusat, kan daerah bisa lepas tangan. Iya, itu fakta yang harus rakyat hadapi juga. Kalau selama ini terjadi, saya kasih contoh regulasi yang jelas Taman Nasional misalnya kan, untuk kasus yang berbeda. Kabupaten, provinsi lepas tangan, itu bukan wilayah kami. Iya. Wilayah konservasi yang diurusin sama BKSDA misalnya. Kabupaten sama provinsi lepas tangan. Begitupun sebaliknya. Seandainya nanti itu tambang teruntuh, ya yang bertanggung jawab kan dalam proses ini adalah pusat gitu. Pusat. Dan gubernur bilang kewenangan ini udah ditarik. Apalagi SDM kan? Apalagi SDM. Saya kemarin bilang tagar SDM itu diganti saja tuh. Jadi Dinas Energi Sumber Daya Mineral itu bisa diganti dengan Dinas Koral dan Pasir. Karena di undang-undang yang baru ini ada namanya SIPB. Jadi surat izin pertambangan bantuan. Oh, itu namanya. Jadi kewenangan provinsi itu aja. Itu aja. Itu aja dikasih. Jadi cukup lah misalnya kasih izin untuk urusan tambang pasir gitu, koral. Jadi namanya nanti Dinas Energi, bukan Dinas Energi, Dinas Koral dan Pasir. Koral dan Pasir. Ya. Bung Ali, yang kedua nanti itu masyarakat kecil ya, yang di sekitar itu yang akan seandainya itu runtuh, daerah akan lepas tangan. Walaupun itu rakyat dia. Ya. Nah, dia yang menentukan pilihan pimpinannya. Nah, yang kedua, ini kan ada juga yang terlibat ekonomi kecilnya ya. Angkutan misalnya kayak begitu. Ya. Itu nanti jangan-jangan juga akan terdampak juga itu dengan itu. Iya, itu juga. Karena kooperasi tadi mungkin. Agak cukup susah kita melihat ininya ya, relasinya gitu. Tapi yang paling tegas kita lihat itu adalah ketika kewenangannya itu berpindah gitu, maka penguasanya biasanya pindah. Iya, kan? Ketika penguasanya pindah gitu, anak buahnya ikutan pindah. Itu hukum alam tuh, sunatullah tuh, nature yang kayak gitu kan. Jadi standar tuh, karena kita ini kan masih suka organisasi borongan tuh. Maksud saya organisasi borongan tuh organisasi yang diborong, dibawa sampai ke penjaga kantornya di bawah gitu. Dan ya Indonesia harus kita akui masih seperti itu kan, ya secara umum masih kayak begitu. Belum ada organisasi di Indonesia ini yang dibangun atas sebuah sistem, belum ada gitu. Jadi siapa presidennya maka ke arah sana lah dia akan bergerak gitu. Siapa gubernurnya maka ke arah sana lah pergerakan itu akan dilakukan. Ya. Sistem masih mengikuti. Ya sahabat Merdeka, khususnya sahabat Merdeka milenial, Bung Ali, kita kalau hitung-hitung sangat sedikit kelompok atau organisasi yang concern dan peduli terhadap ini. Nah, itu kalau kita teliti di Indonesia, di daerah masih sedikit sekali yang fokus terhadap isu-isu ini. Walaupun kadang seperti Kanopi tidak menikmati sebenarnya, tapi berjuang untuk masyarakat saja, ya kan begitu. Tapi karena panggilan hati. Nah, dalam kondisi beberapa hari undang-undang disahkan ini, Kanopi bersama jejaringnya se-Indonesia bahkan dunia itu akan melakukan langkah-langkah apa? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada teman-teman gitu yang sudah mulai bertanya apa kita akan melakukan judicial review. Jadi
saya salah satu dewan suronya kan. Jadi di satu grup besar Indonesia, Gerakan Masyarakat Sipil, dan namanya Bersihkan Indonesia. Salah satu dewannya itu saya. Ada 9 orang dewannya itu. 8-nya ada di Jakarta. Jadi yang 1 orang itu ada saya itu yang ada di Bengkulu sini. Kita bilang dari awal gitu, mental DPR itu kalau nggak setuju sama kita silakan JR. Kita nggak mau itu. Nah itu bahasa-bahasa yang tidak ini ya? Ya itu tuh tidak elegan tuh, kan? Tidak intelektual. Dan kan? apa bahasa lepas tangan saja. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman yang akan melakukan judicial review, itu silakan dilakukan. Ya kan? Kita akan dukung. Dan kami tadi kemarin misalnya rapat besar gitu seluruh personil Bersihkan Indonesia. Ya, ada beberapa teman-teman yang sudah menyusun rencana pekerjaan masing-masing menyikapi undang-undang ini. Ada tim litigasi sudah mulai bikin grup diskusi kuatnya gitu, sudah mulai bikin skenario gitu. Dan yang sekarang ada di depan mata kita yang sedang kita kerjakan adalah kita sedang meminta gitu kepada tokoh-tokoh Indonesia. Misalnya Pak Faisal Basri, Pak Rizal Ramli, ya kan, Pak Busro Mukodas, gitu kan, Pak Din Samsudin, gitu kan, mencoba menghubungi mereka gitu untuk memberikan tekanan kan kepada group, ya? Kepada DPR RI, gitu kan, kepada pemerintah ini gitu atas tindakan legalisasi undang-undang ini, gitu, yang kita pikir menciderai rasa keadilan. Dan kalau kita lihat dari informasi yang berada di media, ya ternyata tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini juga tidak semuanya suka. Ada banyak yang nggak suka juga atas regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini kan, ya kan? Ya, memang ada, kita baca di beberapa media ingin melakukan, tapi itu kan cuma langkah itu saja. Ya. Bagi tokoh-tokoh itu ya ajukan judicial review. Nanti juga kalah atau misalnya kan gitu. Artinya kita yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana mengorganisir mereka, ya, kan? Menyiapkan mereka ini gitu kan. Jangan sampai nanti pernyataannya justru bisa di spinning, bisa dipelintir oleh kelompok-kelompok yang lain. Iya, karena ada kooperasi di belakang misalkan gitu kan. Jadi itu yang sedang kuat. Tapi kita pahami, Bang Ali, itu agen perubahan itu sebenarnya ada di generasi muda. Oh iya. Apakah Kanopi bersama, karena saya sampaikan tadi cuma sedikit ya yang mengkaji ini, yang telah berpikir dampak ke depan long time-nya kan itu, mengajak generasi milenial, mahasiswa-mahasiswa untuk mendiskusikan ini. Oh ya, jadi itu juga menjadi skala prioritas kita kan. Salah satunya kegiatan dialog ini kan, dialog ini terus Senin kita juga akan bikin dialog gitu kan. Ya. Senin ini nanti juga kita akan bikin dialog, dan kalau kita dialog biasanya kita live memang gitu. Dan bukan pangsa, kalau pangsa itu kan komersil ya. Tapi yang melihat Facebooknya Kanopi itu memang kelompok-kelompok progresif, kelompok-kelompok muda, dan biasanya mereka bikin diskusi-diskusi khusus setelah ada tema yang kita lemparkan. Dan itu yang tidak boleh berhenti. Jadi saya ingat dulu yang selalu disampaikan oleh guru saya itu tuh, diskusi jangan dibunuh, gitu kan? Diskusi itu harus terus-menerus dilakukan. Karena dari proses diskusi itulah tumbuh ide, dan ide-ide itulah yang akan membuat perubahan. Iya, tanpa diskusi, tanpa ide tidak akan memungkinkan sebuah perubahan. Bung Ali, karena waktu juga, Bung Ali dengan usia yang selalu menggeluti ini, tidak lelah? Sebenarnya ini bukan soal lelah atau tak lelah ya, gitu kan. Tapi soal karena berhadapan dengan tembok besar. Tapi ini persoalan apa? Saya bilang ini morning spirit nih. Nah, ini kan soal semangat pagi nih kan tuh. Ya, dan di agenda gerakan masyarakat sipil kan nggak ada pensiunnya, gitu kan. Walaupun sebenarnya agenda gerakan masyarakat sipil itu adalah bunuh diri kelas, gitu. Tapi dia tidak boleh. Jadi saya sepanjang saya merasa masih dibutuhkan gitu,
Dan kalau misal saya melihat ada ketidakadilan dan orang diam saja, saya akan berusaha bergerak semampu yang saya lakukan. Dan tunggu aja tuh orang-orang teman-teman yang diam-diam tuh pasti saya omel-omel itu. Ermol misalnya diam, itu saya panggil, ya kan? Bung Ali Akbar tidak akan pernah diam dan tidak akan pernah berhenti apabila melihat sebuah ketidakadilan. Ya, itu mimpinya seperti itu. Dan sampai sekarang saya 49 tahun kan, masih terus jalan. Ya, Bung Ali, karena waktu juga mungkin terima kasih atas kehadirannya di Ermol DP Bengkulu. Mudah-mudahan sahabat Merdeka menonton, mengikuti dialog kita ini dan akan mendapat sedikit manfaat dan akan menimbulkan motivasi bagi generasi milenial bahwasanya jangan lelah, jangan berhenti dan jangan pensiun untuk memperjuangkan sebuah keadilan dan memperjuangkan masyarakat sipil.